Pada tanggal 3 hingga 5 April 2026, publik disuguhkan sebuah operasi militer yang berani sekaligus berbahaya. Militer Amerika Serikat mengerahkan ratusan personil dan aset udara strategis demi menyelamatkan kru pesawat F-15 yang ditembak jatuh di wilayah Iran. Semua itu dilakukan hanya untuk menyelamatkan seorang pilot dan VSO. Pertanyaannya, kenapa Amerika rela mempertaruhkan begitu banyak sumber daya, bahkan hingga masuk ke wilayah musuh, hanya untuk 2 orang? Salah satu jawaban yang paling sering dikaitkan dengan fenomena ini adalah slogan populer, "Leave no man behind". Namun, bagi militer Amerika, ini bukan sekadar slogan. Prinsip ini telah berkembang menjadi doktrin resmi yang dikenal sebagai CSAR atau Combat Search and Rescue. CSAR bukan hanya misi kemanusiaan di medan perang. Ini adalah bagian dari kalkulasi strategis tingkat tinggi. Militer Amerika menyadari bahwa manusia adalah komponen paling krusial dalam sistem persenjataan mereka. Dalam banyak sejarah peperangan, prajurit sering diperlakukan seperti pion di atas papan catur. Mereka dianggap sebagai angka statistik yang bisa dikorbankan demi kemenangan. Namun, Amerika Serikat mengambil pendekatan berbeda, terutama terhadap para penerbang militernya. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan pilot yang jatuh di wilayah musuh, apapun risikonya. Doktrin CSAR secara formal mulai dibangun pada tahun 1962 di Pangkalan Udara Tan Son Nhut, Vietnam Selatan. Saat itu, kebutuhan akan tim penyelamat khusus meningkat drastis seiring intensitas serangan udara seperti dalam operasi Rolling Thunder. Banyak pilot jatuh di wilayah Vietnam Utara dan Laos, sehingga diperlukan unit yang mampu melakukan penyelamatan di bawah tembakan musuh. Dalam perang ini, konsep CSAR modern benar-benar diuji. Amerika memperkenalkan helikopter HH-3E yang dijuluki Jolly Green Giant dengan dukungan pesawat A-1 Skyraider yang bertugas memberikan perlindungan udara selama proses evakuasi. Dalam misi CSAR, waktu adalah faktor paling krusial. Peluang penyelamatan sangat tinggi jika tim tiba dalam 15 menit setelah pilot jatuh. Namun, setelah 45 menit, kemungkinan selamat menurun drastis. Salah satu contoh paling terkenal adalah kasus Bat-21 pada April 1972. Ini merupakan operasi penyelamatan terbesar dalam sejarah Angkatan Udara Amerika untuk menyelamatkan Letkol Ichal Hambleton. Misi ini melibatkan ratusan pesawat dan berlangsung selama berhari-hari. Walaupun berhasil, operasi tersebut menelan biaya besar dan korban jiwa yang kemudian mendorong perubahan pendekatan CSAR menjadi lebih taktis. Selain Bat-21, ada juga operasi penyelamatan Boxer 22 pada Desember 1969. Pesawat F-4 Phantom II dengan call sign Boxer 22 ditembak jatuh saat menjalankan misi di jalur Ho Chi Minh, Laos. Pilotnya Letnan 1 Woodrow Bergeron terjebak di wilayah yang dikepung ribuan tentara Vietnam Utara. Selama 51 jam, militer Amerika mengerahkan lebih dari 330 sorti pesawat untuk memberikan perlindungan dan menekan musuh. Setelah beberapa upaya gagal, akhirnya Bergeron berhasil dievakuasi oleh helikopter HH-53 di bawah perlindungan serangan udara intens dan gas air mata. Operasi ini menjadi bukti nyata betapa besarnya komitmen Amerika dalam menyelamatkan personilnya, bahkan dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Kembali ke kasus terbaru di Iran, pilot F-15 berhasil ditemukan dan dievakuasi hanya dalam hitungan jam. Namun, proses ini tidak berjalan tanpa risiko. Selama misi berlangsung, 1 helikopter penyelamat dan pesawat A-10 yang memberikan perlindungan udara dilaporkan terkena tembakan musuh. Helikopter lain juga mengalami kerusakan akibat tembakan senjata ringan dan 1 anggota kru mengalami cedera ringan. Setelah pilot berhasil diselamatkan, tantangan berikutnya adalah mengevakuasi WSO yang terpisah. Situasinya jauh lebih sulit. WSO tersebut mendarat di wilayah pegunungan Zagros dalam kondisi terluka parah. Ia harus bertahan hidup sambil menghindari patroli militer dan warga sipil Iran dengan memanfaatkan pelatihan sere yang dimilikinya. Keberadaan sayembara penangkapan membuat situasi semakin berbahaya. Dalam fase ini, CIA memainkan peran penting dengan melacak lokasi WSO secara presisi dan memberikan intelijen kepada Pentagon. Pada 5 April 2026, tim Navy SEAL Team 6 diterjunkan menggunakan helikopter dalam kondisi gelap total untuk melakukan evakuasi. Misi akhirnya berhasil. Kedua kru selamat tanpa korban jiwa dari tim penyelamat. Namun, harga yang harus dibayar sangat besar.
Untuk mencegah teknologi sensitif jatuh ke tangan Iran, militer Amerika menghancurkan sendiri pesawat MC-130 yang rusak serta beberapa helikopter. Total biaya operasi ini diperkirakan mencapai 2 miliar dolar, menjadikannya salah satu misi CSAR termahal dalam sejarah. Apa yang dilakukan oleh militer Amerika sebenarnya adalah membangun sebuah kontrak psikologis. Dengan menanamkan keyakinan bahwa mereka akan diselamatkan, apapun yang terjadi, tingkat moral skuadron akan meningkat. Pilot yang tahu bahwa mereka tidak akan ditinggalkan akan terbang dengan keberanian, agresivitas, dan fokus yang jauh lebih tinggi. Hal ini sangat penting karena keraguan dalam pertempuran udara bisa berakibat fatal, dan doktrin CSAR berfungsi untuk menghapus keraguan tersebut. Ini merupakan jaminan yang memastikan bahwa para pilot tetap menjalankan misi, menembus bahaya sistem pertahanan udara, dan tidak memutar balik pesawat mereka karena panik. CSAR memberikan kepastian bahwa jika mereka tertembak jatuh, tim penyelamat akan datang untuk menjemput. Tidak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan atau seberapa kuat pertahanan musuh, seluruh aset akan dikerahkan untuk membawa pulang penerbang yang jatuh. Selain itu, mencetak seorang pilot dengan pengalaman tempur bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya jutaan dolar untuk menghasilkan satu pilot yang benar-benar siap tempur. Kehilangan pesawat bernilai jutaan dolar memang merupakan kerugian material, namun masih bisa digantikan dalam hitungan bulan. Sebaliknya, kehilangan pengalaman, insting tempur, dan muscle memory dari seorang pilot berpengalaman adalah kerugian yang jauh lebih besar bagi kapasitas tempur jangka panjang sebuah angkatan udara. Bagi Angkatan Udara Amerika, para pilot adalah aset bernilai tinggi yang harus dijaga agar tetap bisa terbang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.